Kemudian hukum azan selain untuk sholat, ya, ini penting, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berhenti untuk menyantap sahur jika kalian mendengar suara azan Bilal, karena sesungguhnya azan Bilal itu untuk memulangkan orang-orang yang beribadah di malam hari dan membangunkan orang yang tidur. Ini dalil untuk yang tadi, yang di luar daripada waktu sholat, ya. Kemudian selain daripada waktu sholat tadi, ada waktu-waktu yang lain yang dikumandangkan azan dan iqamah. Sunnah azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri bayi, ya. Dari Ubaidillah ibnu Abi Rafi dan bapaknya, dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinga Al Hasan ketika baru dilahirkan oleh Fatimah. Jadi azan dan iqamah itu ada pada waktu anak baru lahir. Ini dalilnya, hadisnya, ya. Jadi bukan tidak ada dalil itu mengumandangkan, karena sementara ini ada juga orang yang membid'ahkan itu, membid'ahkan, tidak ada itu azan dan iqamah untuk anak yang baru lahir. Ada, ya. Kemudian sunnah azan sewaktu terjadi kebakaran, waktu perang dan hendak melakukan perjalanan jauh, itu disunahkan azan, ya. Waktu perang atau untuk melakukan perjalanan jauh disunahkan untuk azan. Kemudian sunnah azan di telinga orang yang berduka cita, jatuh, marah atau menjadi liar dirasukin oleh jin atau iblis, orang kemasukan, itu disunahkan untuk diazankan, ya. Nah, ini yang pengen saya garis bawah ini. Tidak disunahkan mengumandangkan azan ketika mayat akan dimasukkan ke dalam liang kubur. Mana prakteknya ada, ya? Ya. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, ya. Pendapat yang utama di dalam mazhab Syafi'i itu tidak dikumandangkan azan pada waktu akan dikuburkan. Tapi memang ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i juga, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada dua nih pendapatnya. Tapi pendapat yang muktamad, pendapat yang utama di dalam mazhab Syafi'i, tidak dikumandangkan azan di dalam waktu melakukan menguburkan. Tapi pendapat yang kedua juga di dalam mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan bahwa disunahkan untuk mengumandangkan azan pada waktu menguburkan jenazah. Ilatnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya adalah mengambil ilat dari anak yang baru lahir diazankan, ya. Jadi anak baru lahir itu kan berpindah dari alam rahim ke alam fana, alam kita. Nah, setiap ada perpindahan alam baru, maka dikumandangkan azan. Orang meninggal pindah dari alam fana menjadi alam barzah, dia akan sampai ke dalam alam barzah, maka ini adalah awal dari alam barzah, maka dikumandangkan azan. Itu dalil yang digunakan, ya. Itu dalil yang digunakan bagi orang yang melakukan azan, ya. Tetapi pendapat yang muktabar dari mazhab Syafi'i mengatakan tidak dikumandangkan azan pada waktu seseorang sampai atau dikuburkan, ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan sunnah, mengkiaskan kepada dalil azan untuk bayi yang baru lahir, ya. Terakhir, azan pada waktu salat Jumat. Satu kali azan dilakukan pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Jadi pada waktu sholat Jumat itu, azan itu hanya sekali dilakukan pada zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar dan zaman Umar. Enggak dua kali, ya. Hanya satu kali di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar dan zaman Umar. Kapan muncul azan dua kali? Azan dua kali itu baru muncul di zaman Utsman bin Affan dan setelahnya. Azan dua kali itu baru muncul pada zaman Utsman bin Affan, ya. Pada zaman Utsman bin Affan dilakukan azan dua kali. Apa alasannya Utsman?
melakukan azan 2 kali? Karena umat Islam pada waktu itu sudah semakin banyak. Utsman melihat pada waktu azan masih ada orang yang berjualan, masih ada orang yang berdagang. Maka Utsman melakukan ijtihad untuk melakukan azan yang pertama, supaya orang-orang yang berdagang itu siap-siap meninggalkan barang dagangannya menuju masjid. Kemudian barulah setelah itu azan yang kedua. Ya. Jadi azan yang kedua ini adalah ijtihad daripada Utsman bin Affan. Setelah itu ke belakangnya azan dikumandangkan 2 kali pada waktu sholat Jumat. Bahwa di zaman Rasulullah memang tidak ada azan 2 kali di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar dan zaman Utsman. Ini adalah ijtihad Utsman bin Affan. Kenapa? Karena jumlah umat Islam pada waktu itu sudah semakin banyak. Kalau azannya cuma sekali, akan banyak orang yang terlambat datang ke masjid pada waktu sholat Jumat, sehingga dilakukan azan 2 kali. Jadi bukan tanpa dalil. Utsman melakukan ijtihad. Apakah Utsman menyelisihi Rasulullah? Tidak. Ya, tidak. Jangan katakan Utsman dan Ali bin Abi Thalib melakukan bid'ah. Itu dasarnya ada. Tidak semua ijtihad itu bid'ah. Ya, karena sekarang masalahnya apa? Sedikit-sedikit bid'ah. Nggak dilakukan oleh Rasulullah, bid'ah. Nggak ada di dalam Al-Quran, bid'ah. Gampang sekali melakukan bid'ah. Ya, ada dalilnya, ada hujahnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang baru, ya bisa dikatakan bid'ah, karena kita bukan orang kapasitas mujtahid. Ya, tapi kalau mujtahid itu tidak dikatakan bid'ah. Baik.